Guys, benarkah berita ini apabila Indonesia melakukan hilirisasi di dalam negerinya sendiri, maka kita lihat di situ Singapura ataupun dolarnya jatuh disebabkan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana ceritanya guys? Adakah benar cerita itu? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia? Orang Malaysia dan di seluruh Nusantara, apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, itulah sebaiknya guys. Okey guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel iaitu Bagi-Bagi. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan adalah Singapura kelimpungan dolar. Hilirisasi Indonesia dibuat berhasil kerana kebijakan bapa Presiden Jokowi. Kita tahu guys, apabila Indonesia melakukan hilirisasi nikel di dalam negeri sendiri dan keuntungannya berlipat kali ganda. Dan kalau dulu kita lihat nikel keuntungannya hanya 1,1 miliar US dollar untuk setiap tahun, tetapi semenjak bapa Presiden Jokowi melakukan hilirisasi di dalam negeri dan menghentikan ekspor keluar negara, kita lihat keuntungan nikel itu hingga berlipat-lipat kali ganda. Jadi disebabkan itulah kita lihat bagaimana sekarang ini apa yang dilakukan oleh bapa Presiden Jokowi itu dan sangat memberi nilai tambah untuk negara Indonesia. Dan jadi disitulah kita lihat katanya Singapura kelimpungan dolar hilirisasi Indonesia dibuat berhasil kerana kebijakan bapa Presiden Jokowi. Jadi adakah benar berita ini guys? Jadi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Bagi-Bagi, dan selepas itu di hujungnya saya akan memberi sedikit komentar apa yang telah kita sama-sama tontonkan. Jadi guys, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul. Diembat Singapura, hilirisasi ekspor Indonesia di stop Jokowi, buat Singapura kelimpungan dolar. Yang paling penting adalah memang mengintegrasikan. Sudah bolak-balik saya sampaikan, yang minerba diintegrasikan, yang CPO diintegrasikan, yang sumber daya alam laut kita hasilnya diintegrasikan semuanya. Memang yang paling sulit di situ. Dan sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini. Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara. Hati-hati, saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%. Tertinggi di dunia itu. Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Dan yang bagus lagi, saya cek. Tinggi ya, sampai 27% ya di Maluku Utara. Sahabat Bagi-Bagi, jangan sampai diembat oleh Singapura. Hilirisasi Indonesia yang semakin kesini semakin jadi akan membuat negara lain iri sangat besar. Lantaran Indonesia yang statusnya negara berkembang menjadi negara maju. Oleh karena itu, masalah yang sedang terjadi karena ekspor Indonesia yang dolarnya dibawa kabur oleh Singapura harus kita atasi agar bisa menjadi negara yang bisa mengubah statusnya menjadi negara maju. Sudah keluar dari konflik Uni Eropa yang sedang tertunda-tunda. Jangan sampai Singapura juga ikut-ikutan membesarkan konflik dengan Indonesia. Lantaran jarak Indonesia yang sejengkal itu bisa berpotensi konflik hingga perang. Sahabat Bagi-Bagi, hilirisasi adalah konsep di mana Indonesia mengolah produk sumber daya alamnya menjadi produk jadi sebelum dijual ke pasar internasional. Dalam konteks ini, hilirisasi mengacu pada pengolahan produk kelapa sawit dan batu bara yang merupakan komoditas utama Indonesia sebelum dijual ke pasar internasional. Indonesia dan Singapura memiliki hubungan ekonomi yang erat, di mana Singapura merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Namun, terdapat masalah di sektor hilirisasi yang menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Indonesia merasa bahwa Singapura telah mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan nilai tambah yang cukup. Hal ini terkait dengan pengolahan produk kelapa sawit dan batu bara Indonesia di Singapura sebelum dijual ke pasar internasional. Indonesia merasa
bahwa Singapura hanya berperan sebagai pusat pengolahan dan pengiriman, sementara Indonesia hanya berperan sebagai produsen sumber daya alam. Indonesia merasa bahwa hal itu tidak adil dan tidak mendukung hilirisasi Indonesia yang seharusnya menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. Namun, Singapura merespon bahwa mereka tidak hanya berperan sebagai pusat pengolahan, namun juga sebagai pusat riset dan pengembangan untuk industri hilirisasi. Singapura juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil alih tanggung jawab Indonesia untuk melakukan hilirisasi. Sahabat bagi-bagi, ketegangan antara Indonesia dan Singapura dalam isu hilirisasi juga mempengaruhi hubungan diplomatik antara kedua negara. Indonesia berusaha untuk meningkatkan hilirisasi produk sumber daya alamnya dan membatasi ekspor bahan mentah. Sedangkan Singapura merespon dengan meningkatkan kerjasama riset dan pengembangan. Indonesia dan Singapura harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan dalam isu hilirisasi. Indonesia perlu memperkuat industri pengolahan di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alamnya. Betul. Sementara itu, Singapura dapat memberikan dukungan dalam riset dan pengembangan untuk industri hilirisasi Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik, Indonesia dan Singapura dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara dan membawa hilirisasi Indonesia ke arah yang lebih baik. Hilirisasi yang sukses dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Betul. Sahabat bagi-bagi, jangan lupa kalau sahabat bisa menjadi musuh jika kita tidak bisa bersikap yang baik ke mereka ataupun tidak bisa bersikap seperti keinginan mereka. Jangan sampai kita membabu karena dulu pernah jadi babu oleh para penjajah. Harapan yang besar akan muncul ketika sebuah negara baik dalam mengelola. Ingat pesan King Narto ini, negara bangkrut bukan salah rakyat, melainkan salah kelola. Kalau kalian tidak mengerti perkataan itu, komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. So okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Seperti yang dikatakannya, Singapura kelimpungan dolar hilirisasi Indonesia dibuat berhasil kerana kebijakan Jokowi. Itu yang kita lihat bagaimana kita tahu guys, Indonesia seperti mana Bapak Jokowi menekankan dan menghentikan ekspor ke luar negara dan tidak mahu mengeksporkan bahan mentah ataupun barang yang belum jadi diekspor ke luar negara dan harusnya dihilirisasi di dalam negeri sendiri, diolah dalam negeri sendiri. Barang itu separuh jadi ataupun sudah jadi baru diekspor ke luar negara. Tetapi kita lihat di sini ada satu masalah yang sangat besar yang ditanggung oleh Indonesia sekarang ini, bagaimana dolar daripada Indonesia bisa dibawa kabur ke Singapura. Itu yang menjadi masalah utama kepada Indonesia sekarang ini. Masalah hilirisasinya sangat menguntungkan, tetapi masalah dolarnya pula dibawa kabur ke Singapura. Dan apa yang kita tahu selama ini, memang kita tahu Singapura adalah salah satu negara investor antara yang terbesar juga di dalam Indonesia. Yang menjadi punca masalahnya sekarang ini adalah hilirisasi di dalam negeri Indonesia ataupun keuntungannya di dalam Indonesia itu dibawa kabur ke Singapura, dan ini yang membuatkan menjadi sumber ketegangan untuk antara dua negara Indonesia dan Singapura. Dan apa yang kita lihat secara tidak langsungnya sekarang ini, apabila dolar sudah dibawa masuk ke dalam Singapura, maka kita lihat di situ sumber daya alam yang didapati keuntungan daripada Indonesia itu tanpa memberi nilai tambah yang cukup untuk negara Indonesia. Bayangkan guys sumber alam diambil, kemudian sudah dihilirisasi di dalam negeri sendiri, tetapi keuntungannya dan dolarnya disimpan ke dalam Singapura. Dan ini bisa kita katakan adalah sangat besar masalahnya, kerana kita tahu seharusnya pelabur-pelabur harusnya menyimpan di dalam bank yang ada di dalam Indonesia, bukannya menyimpan ke dalam Singapura sana. Jadi disitulah masalah ketirisan daripada dolar itu yang banyak keluar ke luar negeri, dan disitulah yang sangat merugikan untuk negara Indonesia. Maka dengan itu guys, kita harapkan mudah-mudahan antara Indonesia dan Singapura ini ada solusinya
untuk mengatasi perkara itu, dan kita harapkan hubungan antara Indonesia dan Singapura ini di dalam hilirisasinya akan terus berpanjangan dan terus baik-baik saja dan aman-aman saja. Itu yang kita harapkan sama-sama. Dan guys, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi melakukan hilirisasi di dalam negeri ataupun menghentikan ekspor ataupun bahan mentah ke luar negeri, itu adalah salah satu keputusan yang sangat bijak yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan itulah yang memberi keuntungan dan nilai tambah yang sangat tinggi untuk Indonesia. Bayangkan nikel dulu hanya keuntungan 1,1 miliar US dollar per tahun, tetapi sekarang ini semenjak Bapak Presiden Jokowi melakukan dan menghentikan iaitu ekspor nikel ke luar negara, keuntungannya hingga belasan lipat kali ganda keuntungan yang diperolehi oleh Indonesia. Maka dengan sebab itulah Indonesia mahu menghentikan juga ekspor iaitu bauksit pada pertengahan Juni ini. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kita doakan mudah-mudahan segalanya berjalan dengan lancar dan semuanya adalah untuk kemajuan Indonesia. Itu yang kita harapkan sama-sama. Oke guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan mereaction dan bersama dengan anda. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua guys. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.